Indonesia maju, Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal. Pernyataan Jokowi yang diucapkan pada Februari 2019 itu bukan omong kosong. Janjinya terbukti nyata. Indonesia maju sehingga tidak ada rakyat yang tertinggal. Namun, rakyat yang kehidupannya melesat, meroket, baru mereka yang ada di sekitar Jokowi. Sementara rakyat pada umumnya masih banyak yang jalan di tempat. Bahkan tak sedikit yang mundur hingga tersungkur jatuh. Jokowi berhasil menaikkan rakyat-rakyat di sekitarnya ke tempat yang lebih tinggi. Gibran Rakabuming Raka adalah contohnya. Anak sulung Jokowi itu terpilih sebagai wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi gelar karpet merah dengan mengutak-atik aturan main. Bukan hanya dalam Pilpres 2024, karpet merah untuk Gibran Rakabuming juga dibentangkan saat ia maju sebagai calon wali kota Solo pada 2020. Selain mencoret Ahmad Purnomo sebagai calon wali kota yang semula diusung PDI Perjuangan, keikutsertaan Gibran dalam Pilkada Solo diwarnai banyak manuver. Dalam laporan dinasti politik keluarga Presiden Jokowi yang ditulis Tirto dan Kurawal Foundation pada 2020, dibeberkan sejumlah manuver politik untuk mengantarkan Gibran ke kursi wali kota. Satu di antaranya soal operasi maklar KTP yang diduga melibatkan oknum polisi berbintang. Operasi pengumpulan KTP itu dilakukan agar Gibran punya lawan tanding dalam perebutan kursi wali kota Solo. Lawannya adalah Bagio Wahyono, Efek Suparjo, atau Bajo yang maju melalui jalur perseorangan. Oleh sebagian kalangan, Bajo disebut sebagai pasangan calon boneka. Butuh hampir 36.000 dukungan KTP agar pasangan Bajo bisa melawan Gibran Rakabuming Teguh Prakosa yang diusung banyak partai politik, minus Partai Keadilan Sejahtera. Tidak mudah untuk mengumpulkan dukungan sebanyak itu. Untuk itu, salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Solo disebut-sebut ikut terlibat dalam operasi tersebut. Ia dikabarkan membagi-bagikan uang kepada panitia pemilihan kecamatan dan kelurahan, termasuk verifikator KTP, agar memuluskan persyaratan jalur perseorangan. Sebagai imbalannya, mereka diberi uang antara 1 juta sampai 3 juta rupiah. Misi berhasil. Dalam Pilkada Solo 2020, Gibran Teguh terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota dengan mengumpulkan 86,5% suara. Bukan hanya terkait kepentingan politik, dalam urusan bisnis pun setali 3 uang. Berdasarkan penelusuran Tirto pada 2020, ada irisan peran Presiden Jokowi dalam mengembangkan usaha Gibran dan Kaesang melalui PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat yang didirikan pada 2019. Halo, Bapak, Bu Kaesang mau minta proyek triliunan Bapak yang ada di pemerintah. Kaesang udah bosen sama YouTube, dapatnya uangnya kecil mulu. Kaesang minta ya Bapak ya. Opo tole, mau sukses sama kaya ya kerja keras toh. Mosok pengen penak etok, sana ngurusin markobar sana. Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi Iriana yang lahir pada 25 Desember 1994, tak mau ketinggalan kereta. Ia mengikuti jejak ayah dan kakaknya, terjun ke politik dan memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Ajaib, baru 2 hari masuk Partai Mawar tersebut, ia langsung didapuk menjadi ketua umum. Keajaiban serupa terjadi saat ia membangun usaha dengan kakaknya. Di usianya yang terbilang muda, mereka sudah mendirikan 24 perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dan dunia digital. Di bawah bendera PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat, mereka diantaranya menjalankan Sang Pisang, Yang Ayam, Ternak Kopi, Siap Mas, Enigma Camp, dan lain-lain. Diketahui GK Hebat merupakan kongsi 3 perusahaan, yakni PT Siap Selalu Mas milik Gibran dan Kaesang, PT Wadah Masa Depan yang terafiliasi dengan keluarga Gandhi Sulistianto selaku Direktur Utama Sinarmas, dan PT Gema Wahana Jaya milik keluarga Theodor Permadi Rahmat yang merupakan satu dari 50 orang terkaya di Indonesia. Bukan cuma Gibran dan Kaesang, karir politik Bobi Nasution pun turut meroket. Suami Kahiyang Ayu, anak kedua Jokowi Iriana itu, berhasil jadi wali kota setelah memenangi Pilkada Medan 2020. Tahun ini, Bobi diusung banyak partai politik untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2024.
Selain anak dan menantu, keponakan Jokowi pun mendapat tempat istimewa yang tak mudah diraih rakyat biasa. Mereka adalah Bagaskara Ikhlasullah Arif, Djoko Priambodo, dan Sigit Widiawan. Bagaskara yang ditunjuk sebagai manajer Pertamina merupakan putra dari Arif Budi Sulistyo dan Titik Relawati, adik bungsu Jokowi. Sedangkan Djoko Priambodo adalah suami dari Septiara Silvani, putri dari pasangan Hari Mulyono dan Idayati, adik kandung Jokowi. Djoko mendapat tempat spesial di anak perusahaan Pertamina, yakni PT Patra Logistik, sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi. Adapun Sigit Widiawan yang jadi Komisaris Independen Bank Negara Indonesia merupakan sepupu Jokowi. Sigit adalah suami Nining Roni Widyaningsih, putri Miono Suryo Sarjono yang merupakan kakak dari ibu Jokowi Sujiatmi.